Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Sholawat dan salam kita haturkan kehadapan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya banggakan, Kiai Haji Munsif Nahrawi, pendiri PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang saya hormati Saudara Muhammad Abdullah Sukri, Ketua Umum PB PMII, yang saya hormati Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, yang saya hormati Muhammad Raf Sanjani, Sekretaris Jenderal PB PMII, yang saya hormati Bapak Hanif Zakiri, Sekjen IKA PMII, yang saya hormati Gus Yusuf Kudori, pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang, Bapak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, para mantan Ketua Umum PB PMII yang turut hadir, Saudara Agus Mulyono Herlambang, Ketua Umum PB PMII 2017 sampai 2021, kemudian Bapak Aminuddin Ma'ruf, Ketua Umum PB PMII 2014-2017, yang kini menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia. Para Ketua Umum organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung, yang saya hormati Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi, dan yang paling utama saudara-saudara, sahabat-sahabat warga pergerakan PMII yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Saudara-saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang begitu besar diberikan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah kalian untuk memperingati hari lahir PMII yang ke-63. Ini sebuah kehormatan yang sangat besar. Saya memang berada dalam kunjungan kerja saya di Eropa, dan tapi begitu saya menerima undangan untuk hadir pada malam hari ini, saya merasa demikian besar kehormatan tersebut sehingga saya memutuskan untuk segera kembali. Dan terima kasih, saya berada di tengah-tengah saudara, generasi muda, generasi penerus. Kalau saya di tengah-tengah anak-anak muda, rasanya saya menjadi muda kembali. Makanya sering-seringlah undang saya.
Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Luar biasa PMI semangatnya ini. Saudara-saudara sekalian, usia 63 tahun, usia yang cukup panjang dalam pengabdian kepada negara kita. Saudara-saudara harus bangga dengan prestasi pendahulu-pendahulu saudara, tokoh-tokoh nasional seperti almarhum Mahbub Junaidi, almarhum Zamroni, almarhum Habib Iqbal Assegaf, almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi adalah tokoh-tokoh yang banyak jasanya kepada negara dan bangsa. Di saat kritis dalam kehidupan bangsa, PMII sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama tampil dan berkali-kali menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, saya yakin dari saudara-saudara akan lahir pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa yang sama nanti akan tampil, akan berjuang, akan mengabdi, dan akan berbuat yang terbaik untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat negara dan bangsa kita sekarang, kita harus mengerti bahwa bangsa kita sekarang menjadi sorotan dunia. Kita menjadi panutan dunia. Saya baru datang dari luar negeri, ketemu banyak tokoh-tokoh. Mereka sangat kagum dengan prestasi bangsa Indonesia. Kadang-kadang kita sendiri yang kurang bangga dengan prestasi kita. Tapi saya juga kadang-kadang mau terdiam karena begitu besar harapan mereka terhadap kita. Banyak negara-negara sekarang, negara-negara yang sedang berkembang di Afrika sekarang melihat ke kita. Mereka mau contoh kita. Bagaimana bisa negara keempat terbesar dalam jumlah penduduk di dunia sekarang kok bisa memelihara keutuhan, memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara negara yang begini besar, yang meliputi wilayah sebesar Eropa. Eropa adalah terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Kita bisa memelihara bangsa ini dalam keadaan utuh, dan terutama yang paling penting dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan sejuk. Ini bukan prestasi yang kecil. Ini bukan prestasi yang mudah. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja keluar dari krisis dunia yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya, yang berhasil menghentikan kehidupan ekonomi dunia. Alhamdulillah, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden kita Bapak Joko Widodo, Alhamdulillah kita berhasil mengatasi krisis tersebut. Kita berhasil menyelamatkan keselamatan dan kesehatan rakyat dan bangsa Indonesia. Tetapi
Tidak berarti bahwa kita boleh lengah. Tidak berarti kita boleh cepat puas diri. Karena itu pemerintah kita terus melakukan upaya-upaya membuat vaksin di Indonesia sendiri. Vaksin merah putih, vaksin Nusantara, vaksin yang kita buat di Indonesia untuk rakyat Indonesia sendiri. Ini suatu prestasi yang harus kita akui. Jasa daripada para peneliti kita, jasa dari para profesor kita, jasa daripada dokter-dokter kita, jasa daripada perawat-perawat kita. Dan ini saya kira sesuatu yang harus kita sama-sama mendukung. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, bumi kita, dunia sekarang penuh ketegangan, penuh pertikaian, penuh bahaya perang yang dahsyat. Di Ukraina sekarang sedang berkecamuk perang yang sangat dahsyat yang mengakibatkan korban yang sangat besar di Eropa antara Ukraina dan Rusia. Yang berbahaya adalah karena Rusia memiliki senjata nuklir, dan di Ukraina terdapat reaktor nuklir yang sangat besar. Kalau terjadi kecelakaan, akan terjadi bencana yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, walaupun Ukraina jauh dari kita, kalau terjadi perang yang besar, pasti akan mempengaruhi kita juga di sini. Kemudian konflik dan pertikaian di kawasan kita, di Laut Cina Selatan, kemudian di Asia Utara. Ini semua membuat kita waspada. Juga dengan keberhasilan Indonesia di bidang ekonomi yang harus diakui oleh kita semua, bahkan dikagumi dunia. Di saat banyak negara tidak bisa mengendalikan ekonominya, inflasi di mana-mana 100%, di Argentina 100%, di Turki 85%, Indonesia masih bisa memelihara inflasi yang sangat-sangat lumayan di kawasan kita. Inflasi kita 4% sekarang, dan kita berjuang agar ini bisa kita tekan lebih rendah lagi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, komitmen kita untuk melindungi rakyat Indonesia seluruhnya, melindungi rakyat yang paling bawah, melindungi rakyat yang paling lemah. Ini komitmen kita dan ini tekad kita untuk menjaga agar kekayaan kita benar-benar bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa adalah masa depan kita, adalah harapan kita. Kalian adalah harapan orang tuamu dan harapan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu kita perlu generasi muda tadi yang sudah disebut oleh Ketua Umum PB PMI, mahasiswa yang berani, mahasiswa yang inovatif, mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang disiplin, mahasiswa yang mau belajar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia kalau mau makmur dan sejahtera harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus menguasai sains, harus menguasai. Ini adalah masa depan kita, dan ini hanya bisa datang dari saudara-saudara sekalian. Hanya dari kalian akan muncul tokoh-tokoh yang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran. Kita berada di saat yang sangat kritis. Presiden sudah mengatakan kita sekarang menghadapi apa yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah di mana sebagian besar rakyat kita berada di usia produktif. Usia produktif. Dan dalam sejarah bangsa-bangsa hanya datang sekali saja. Dan kemungkinan nanti datangnya adalah, diramalkan oleh para pakar, datangnya adalah 2025. Dan hanya berlangsung 13 tahun.
Disitulah kita perlu tokoh-tokoh muda, kita perlu anak-anak muda yang berani tampil untuk bekerja supaya kita bisa tembus menjadi negara makmur dan tidak terus-menerus menjadi negara menengah. Kita ingin menjadi negara maju seperti cita-cita sekalian. Dengan negara maju, dengan semua kekayaan kita, kita bisa olah di dalam negeri yang disebut hilirisasi. Ini sangat strategis dan ini nanti yang menjadi dasar kebangkitan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira jangan terlalu lama saya pidato. Saya kalau ada kopi saya bisa 3 jam pidato ini. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya garis bawahi adalah masa depan saudara-saudara gemilang. Tapi ya semua pakar, semua pengamat, semua lembaga-lembaga internasional melihat dan memproyeksikan Indonesia bakal bangkit menjadi ekonomi yang hebat. Sekarang kita berada dalam urutan ke-16 dalam ekonomi dunia. Ya, berarti kita dari kita sekarang anggota dari G20. Dalam beberapa tahun lagi mereka ramalkan kita akan menjadi bagian dari G9 atau G8. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya Indonesia nanti pada tahun 2045 akan menjadi negara yang ekonominya keempat atau kelima terbesar di dunia. Tetapi saudara-saudara, tiap negara yang kaya pasti menimbulkan iri dari kekuatan-kekuatan luar. Dari dulu Nusantara ini selalu diganggu oleh bangsa-bangsa asing. Mulai dari Portugis, Spanyol, Perancis, Mongol, Inggris, Jepang, Belanda. Mereka yang ke sini, bukan kita yang ke sana. Saudara-saudara, ini yang harus kita sadari sebagai bangsa. Kalau kita tidak kuat, kita akan selalu diganggu oleh bangsa-bangsa asing. Saya tidak mengajarkan untuk kita benci sama bangsa asing, tidak. Kita tidak boleh curiga sama bangsa asing, tapi kita harus waspada dan kita harus menjaga diri kita yang baik. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan kita, jangan salahkan orang lain. Itu adalah salah kita sendiri sebagai bangsa. Saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran dari ahli sejarah terkenal dari Yunani yang sangat kuno. Dia mengajarkan bahwa yang disebut hukum Thukydides. Dia mengajarkan bahwa yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. The strong will do what they can, and the weak
suffer what they must. Yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita. Saudara-saudara sekalian, kita mau jadi kuat atau lemah? Saudara-saudara, kalau kita lemah, kita akan menderita, saudara-saudara sekalian. Karena itu Presiden Jokowi menugaskan saya 3 tahun yang lalu lebih untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan beliau menugaskan saya untuk menyusun rencana pembangunan kekuatan pertahanan 25 tahun ke depan. Dan itu yang sedang saya kerjakan bersama seluruh kekuatan dan seluruh unsur di komunitas pertahanan kita, di TNI kita. Kita ingin membangun kekuatan pertahanan yang kuat supaya Indonesia tidak diganggu, supaya kekayaan kita tidak diambil, dan kita menjadi negara makmur. Itu pesan dan itu rencana kita. Bersama-sama dengan dukungan kalian, kita akan berhasil. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang PMI, selamat bekerja keras. Ingat sejarahmu, ingat sumbangan-sumbangan pendahulumu terhadap sejarah bangsa Indonesia. Teruskan pengabdian mereka, dan seluruh bangsa dan rakyat menanti bakti dan dharma kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian semua, melindungi PMI dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Terima kasih. Selesai. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Terima kasih. Selesai.